Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini dalam acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, di episode kali ini akan membahas mengenai penyakit yang sering kali kita dengar, sering kali kita bahas nih di masyarakat, yaitu tentang hipertensi. Nah gimana sih sebenarnya hipertensi ini dan seperti apa jelasnya mengenai hipertensi ini, nanti akan kita simak materi oleh dua narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Elsa dan juga Dr. Putri. Namun sebelum saya sapa dan kita simak materi dari mereka lebih lanjut, saya mau kasih tahu dulu nih untuk pemirsa yang ada di rumah, bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor 0851 7676 4648, di nomor 0851 7676 4648, atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya di Instagram @tvri Bengkulu. Di sana ada postingan Dokter Kito terkait dengan tema hari ini. Jadi pemirsa bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita pada hari ini. Halo Dokter Putri. Hai Dokter Elsa. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tetap bersemangat, Dok? Semangat dong. Alhamdulillah. Nah Dok, hari ini kan kita akan membahas mengenai hipertensi nih Dok. Penyakit yang sering kali dibahas nih ya Dok ya di masyarakat. Ini materi pertama nanti dari Dokter Putri. Boleh dikasih gambaran sedikit nggak Dok mengenai hipertensi itu gimana sih Dok? Apa sih Dok? Iya, oke. Hari ini kita bahas tentang hipertensi ya, atau tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi ini sangat familiar ya di masyarakat umum karena memang masih masuk ke dalam kategori penyakit terbanyak juga di Indonesia bahkan di dunia. Hipertensi itu sendiri secara definisi adalah keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas atau sama dengan 140/90 mm air raksa. Nanti ada kriteria-kriterianya lagi ya, masuk ke prehipertensi kah, hipertensi derajat 1, derajat 2, atau krisis hipertensi dan lain-lain. Nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi Dok ya? di materi. Oke. Boleh kita langsung aja Dok ke materi? Ya. Secara definisi, hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan gangguan sistem peredaran darah, yaitu ketika kenaikan tekanan darah di atas atau sama dengan 140/90 mm air raksa. Sekitar 2 hari yang lalu ya kita ada belajar tentang peredaran darah ya sama Tari juga kan, bahwa darah itu secara normalnya nanti dipompa oleh jantung, nanti dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung, terus ke paru-paru juga untuk mendapatkan pertukaran gas untuk mendapatkan oksigen, dan nanti masuk lagi ke jantung terus diteruskan ke seluruh tubuh. Pokoknya dia sirkulasinya seperti itu terus ya. Nah jadi kalau kita ngomongin tentang tekanan darah ini ada yang namanya sistol, ada yang namanya diastol ya. Ketika kita bilang tekanan darah pasien 140/90 mm air raksa, 140-nya sistol, 90-nya diastol. Sistol itu menggambarkan ketika, singkatnya ya, secara general menggambarkan ketika jantung itu sedang berkontraksi memompa darah. Kemudian diastol itu ketika jantung berelaksasi, jadi jantungnya sedang mengisi ya darah ke dalam jantung. Nah, yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ini apa? Nanti kan ada banyak tuh faktor risikonya ataupun penyebab dari tekanan darah tinggi ini. Kenapa bisa gitu? Tapi pada intinya, jadi tekanan darah kita itu atau sistol dan diastol ini berhubungan dengan ada yang namanya cardiac output. Cardiac output itu curah jantung ya. Jadi kita normalnya manusia itu ketika jantung memompa 1 kali pompa ada volume darah normal ya, sekitar 70 mili 1 kali pompa. Nah
Cardiac output itu satu kali pompa volume jantung, volume darah satu kali pompa dikalikan nanti dengan jumlah denyut jantung, heart rate. Nah, itulah yang nanti akan didapatkan dalam bentuk liter ya, liter per menit. Normalnya sekitar 4-5 liter per menit. Itu yang dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, yang akan mempengaruhi tekanan darahnya ini nanti naik kalau misalnya volumenya tadi meningkat. Banyak ya penyebabnya kenapa bisa volumenya itu meningkat, nanti di belakang dibahas juga. Tapi mungkin salah satu yang paling sering yang kita dengar, kalau orang hipertensi itu tidak boleh konsumsi garam berlebihan. Nah, itu dia dong. Ya kan? Karena secara umum, secara singkat, bahwa garam itu nanti akan membuat volume darahnya jadi lebih banyak, sehingga yang harus dipompakan juga lebih banyak. Begitu. Sehingga cara kerja jantung juga meningkat. Nanti tekanan darah ini selain dari cardiac output, dia juga dipengaruhi oleh yang namanya resisten atau hambatan ya. Misalnya, jadi kan jantung itu nanti akan memompakan darah akan lewat melalui pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil. Kalau misalnya ada hambatan di pembuluh darah tersebut, mungkin ada plak, mungkin ada gangguan di bagian dalam lapisan pembuluh darahnya, otomatis nanti peredaran darahnya juga akan terganggu ya. Jadi pembuluh darah kita itu punya kemampuan elastisitas ya, namanya bisa membesar, melebar, dilatasi ya, atau juga bisa menyempit. Nah, itu kalau misalnya elastisitasnya terganggu, itu juga bisa menyebabkan peredaran darahnya juga terganggu. Secara umum seperti itu gambaran dari hipertensi ini. Nah, hipertensi ini menjadi penting ya untuk kita bahas karena masuk ke dalam 10 penyakit terbanyak kalau di Bengkulu, di Indonesia juga masih masuk ke penyakit terbanyak, di dunia juga, dan merupakan penyebab kematian kedua setelah stroke. Stroke sama hipertensi ini berkaitan ya. Berhubungan dia ya, Dok, ya? Betul, berhubungan. Karena ada istilahnya stroke hemoragik, stroke perdarahan. Nah, stroke perdarahan ini disebabkan karena apa? Paling sering ya penyebabnya adalah hipertensi, tekanan darah tinggi yang terus-terusan tidak terkontrol. Akhirnya kan tadi kita tuh butuh untuk hidup ini butuh suplai oksigen ya, butuh dari otak, dari atas sampai ke ujung kaki itu kita butuh darah, butuh oksigen. Kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, terus-menerus tidak terkontrol, obatnya tidak diminum, kemudian ada suatu kondisi ketika pembuluh darah itu bisa pecah. Ya, salah satunya mungkin pembuluh darah di otak, dan itulah yang bisa menyebabkan kita akhirnya kekurangan perdarahan di situ, kekurangan oksigen, akhirnya kita bisa penurunan kesadaran, kemudian bisa mungkin ada gangguan seperti lumpuh, ya. Gitu. Jadi penting sekali untuk mengontrol hipertensi pada setiap pasien. Itu bisa pecah karena apa tuh, Dok? Ya. Pembuluh darah bisa Oke. pecah. Jadi jantung itu kan nanti memompa darah lewat ke pembuluh darah besar dulu. Yeah. Pembuluh darah besar nanti akan diteruskan nih di setiap bagian tubuh kita, itu harus ada pembuluh darah dan harus dialiri oleh darah karena kan kita butuh oksigen ya. Nah, tadi kan sudah disinggung sedikit bahwa pembuluh darah itu sifatnya elastis, bisa melebar dan bisa juga mengecil. Kalau kita bayangkan ya, tekanan yang sangat kuat, akhirnya pembuluh darah itu kehilangan elastisitasnya. Ya, kehilangan elastisitas dalam artian dia tidak bisa lagi balik lagi ke posisi semula. Ketika tidak bisa balik lagi posisi ke semula, sedangkan tekanannya kencang dari pompa jantungnya, akhirnya bisa pecah ya pembuluh darahnya, apalagi pembuluh darah yang kecil diameternya. Nah, penyakit ini merupakan silent killer, artinya penyakit ini tuh kadang gejalanya tuh tidak khas, begitu. Pasien datang ke puskes atau ke klinik kesehatan itu biasanya keluhannya pusing atau enggak mudah lelah atau bahkan dia enggak ada gejala sama sekali, begitu.
Nah, kalau misalnya itulah kenapa pasien datang dengan keluhan apapun di fasilitas kesehatan itu pasti ditensi dulu awalnya, karena hipertensi ini tidak khas sama sekali, kadang tidak ditemukan gejala pada beberapa pasien. Ada juga pasien yang mengeluhkan pusing. Nah, pusing ini kan sangat banyak ya diagnosis bandingnya atau pilihan diagnosisnya. Jadi tidak serta-merta orang pusing kita langsung tahu oh ini dia pasti hipertensi. Kan enggak. Jadi memang perlu pemeriksaan dan perlu ya pemeriksaan lebih lanjut dan perlu wawancara medis untuk menegakkan diagnosis hipertensi ini. Berarti tidak bisa dalam satu kali periksa gitu ya dok ya? Ya, Harus nanti ada kriterianya ya bagaimana kita bisa mendiagnosis hipertensi. Oke, kemudian penyakit ini akan diderita seumur hidup. Ini juga yang harus diperhatikan bahwa biasanya pasien itu bicara ya, ketika sudah nggak ada gejala lagi, dia berhenti minum obatnya, begitu. Sebenarnya kita mengerti ya, kalau minum obat setiap hari itu pasti bosan, pasti jenuh ya kan, dan juga mungkin ada suatu ketika kita kayak malas minum obat begitu. Kita tuh paham, tapi yang harus ditanamkan di diri pasien itu bahwa pengobatan ini tujuannya adalah untuk mencegah komplikasi yang pertama ya, dan juga meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Jadi kita ngomong pasien ini bukan pasien hipertensi ini bukan sembuh atau tidak sembuh, tapi terkontrol atau tidak terkontrol tensinya. Nanti ada lagi nih kategorinya, umur sekian dengan atau tanpa penyakit ginjal tensinya harus berapa gitu. Umur sekian dengan atau tanpa penyakit komplikasi tensinya bolehnya targetnya itu berapa gitu. Jadi kita bukan bilang misalnya tensinya udah bagus nih 120-an. Oh, udah sembuh gitu, udah berhenti minum obat. Enggak ya, karena kita nggak pernah tahu kapan tensinya itu nanti meningkat dan akhirnya bisa komplikasi, salah satunya ke stroke tadi. Gitu. Nah, jadi hipertensi ini dibagi jadi dua ya, ada yang primer atau esensial yang paling banyak kasusnya, ada yang sekunder. Yang membedakannya adalah kalau primer ini tidak diketahui atau idiopatik ya. Biasanya kaitannya dengan lifestyle, dengan pola hidup, makanan, berat badan, jenis kelamin, keturunan ya secara genetik. Kemudian yang sekunder itu biasanya kita tahu ada underlying disease-nya, ada penyakit yang mendasari, ternyata ada penyakit, misal penyakit tiroid misalnya ya, pasien ini ada penyakit tiroid, akhirnya dia juga terkena hipertensi. Oh, berarti kita sebut itu sebagai hipertensi sekunder. Atau mungkin ada penyakit ginjal yang bisa menyebabkan akhirnya pasiennya juga hipertensi. Tapi ini lebih sedikit kasusnya dibandingkan dengan hipertensi yang esensial atau primer. Baik dokter, nanti kita lanjutkan lagi ya dok. Sekarang kita jeda sebentar. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.